Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amila Firdausi Saidah, NIM E 2018-1014. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang potensi industri kosmetik dan obat-obatan halal di Indonesia. Yang pertama, industri kosmetik. Kosmetik merupakan suatu produk yang menjadi tren di masyarakat. Hal ini tidak lepas dari kebutuhan manusia, dimulai dari kalangan remaja hingga dewasa. Industri kosmetik sangat berkembang di seluruh dunia. Namun, ada beberapa produk tertentu yang paling diminati oleh masyarakat. Sebagai negara muslim dengan lebih dari 200 juta jiwa, dapat dikatakan bahwa negara Indonesia sangat besar potensinya untuk produk berlabel halal. Bagi konsumen Indonesia yang mayoritas muslim merupakan hal yang sangat sensitif sekali terhadap status kehalalan. Konsumen produk halal tidak hanya kita temui dari kalangan muslim saja, namun juga ditemui dari kalangan non-muslim pula. Industri kosmetik itu sendiri menguasai dunia perdagangan sebanyak 5%. Untuk itu, peluang kosmetik sangat besar dan banyak orang yang berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi kosmetik yang baru dengan banyak peminatnya. Dalam industri kosmetik, terdapat 4 kegiatan pendukung. Yang pertama, kegiatan ini meliputi pembelian, infrastruktur perusahaan, manajemen pengembangan manusia, dan pengembangan teknologi. Sekarang sudah banyak perusahaan atau industri yang bergerak di bidang kosmetik, mulai peduli dan akan sadar keramahan lingkungan dengan menghadirkan produk yang aman, menghindari kekhawatiran akan image perusahaannya. Mengapa di industri kosmetik ini mengalami kenaikan yang cukup pesat? Karena dalam perusahaan industri kosmetik itu yang menjadi sasaran atau target utama itu para kaum wanita. Apalagi para kaum wanita menganggap bahwa kosmetik itu adalah sebagian dari kebutuhan primer. Tapi tidak hanya dari kalangan kaum wanita saja, dari kalangan pria, anak-anak, semua perusahaan sudah mulai mengeluarkan inovasi baru untuk hal tersebut. Industri obat-obatan merupakan bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksud untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan fisik dan psikis pada manusia atau hewan. Dalam industri obat-obatan ini memiliki peluang yang strategis di Indonesia, bahkan dunia, tetapi masih memiliki tantangan pada proses sertifikasi halal pada produknya yang disebabkan oleh ketidakstabilan proses pemerolehan bahan baku. Pasar obat halal di Indonesia sangat tinggi, apalagi sejak pandemi corona, industri farmasi menjadi salah satu sektor ekonomi yang mampu mencatatkan pertumbuhan positif. Meski secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami guncangan pada kuartal 2 tahun 2020. Tapi pertumbuhan ini terlihat dari beberapa perusahaan farmasi yang mampu membukakan kenaikan laba pada semester 1 2020. Perekonomian Indonesia pada kuartal 1 2020 mengalami guncangan atau pertumbuhan negatif sebesar 5,32% secara tahunan, atau secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi semester 1 2020 kontraksi terbesar 1,62% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.